Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Pemirsa, lingkungan harus dijaga supaya harus tetap asri dan juga nyaman bagi semuanya. Artinya kita sebagai masyarakat harus aktif menjaga lingkungan supaya tetap sehat. Dalam hal ini, untuk menjaga lingkungan tetap sehat, kita harus punya strategi. Strategi seperti apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Insinyur Triana Huswani, MT dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu ini adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas. Langsung saja kita sapa pemirsa. Selamat datang Ibu Triana Huswani, Bu ya. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun masih dalam pandemi Covid, iya, tetap kita harus berkarya di bidang kita masing-masing. Baik Ibu, mengenai inovasi yaitu strategi implementasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ya Bu ya. Apa sih Bu strategi pengawasan ini dan apa latar belakangnya sehingga bisa timbul inovasi ini? Terima kasih Mbak atas ininya, undangannya juga tentu ya. Kami mengucapkan terima kasih dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Mungkin saya akan menceritakan latar belakang mengapa kami menciptakan atau memikirkan bahwa ini harus ada. Jadi mungkin saya akan mengatakan bahwa setiap perusahaan atau industri yang beroperasi itu memiliki dokumen AMDAL. Di dalam dokumen AMDAL itu kita di dalam Natrik RKRPL-nya itu ada komitmen dunia usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan seperti apa sehingga memenuhi baku mutu. Jadi baku mutu itu ada air, ada udara, dan ada juga pengelolaan limbah B3. Jadi selama ini laporan yang mereka sampaikan itu adalah berbentuk hard copy. Ini terjadi sejak tahun 90-an. Betul. Nah, akhir-akhir ini akhirnya kantor kami jadi penuh dengan laporan mereka. Para evaluator juga kesulitan karena harus bolak-balik lah, ini kan cukup tebal. Dan nah, maka kita pikirkan kenapa dengan kemajuan teknologi IT sekarang, kenapa kita tidak melakukan inovasi mereka self assessment, artinya mereka menyampaikan laporan sendiri, sehingga memudahkan para evaluator kan. Nah, jadi kami berikan akun masing-masing perusahaan itu sehingga mereka dapat mengakses data yang ada pada mereka. Dengan tentunya data itu tersebut dilingkan dengan hasil analisa yang di laboratorium yang terakreditasi. Seperti itu. Sehingga tidak bisa ada peluang untuk berbohong dalam arti memberikan data palsu. Nah, karena harus ketika diklik maka dia terhubung dengan hasil analisa yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Mungkin itu latar belakangnya, Mbak, sehingga ini kami ciptakan begitu. Mungkin manfaat yang dirasakan setelah adanya inovasi ini, Bu. Iya, manfaatnya tentu yang pertama sangat membantu mempermudah para evaluator, dalam hal ini kami dan jajaran kami tentunya di dalam internal Dinas Lingkungan Hidup, karena mereka cukup melihat di laptopnya masing-masing saja ya, tidak seperti yang dulu harus cari kemana. Walaupun sudah kami usahakan diurutkan sesuai abjad misalnya nama perusahaan, namun demikian saking banyaknya, mungkin ada sekitar 1000-an perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, sehingga dan laporan ini setiap bulan, Bu. Setiap bulan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan begitu. Jadi untuk air itu setiap bulan, untuk udara itu 6 bulan, untuk limbah B3 itu 3 bulan. Jadi sangat menyulitkan bagi kami para evaluator. Nah, kalau dengan ini satu klik di perusahaan A, maka
keluar semua datanya. Dan kita mengevaluasinya tentu lebih mudah. Itu ya. Jadi pemirsa, dengan adanya sibling ini tentunya mempermudah kerja ya Bu ya, gitu ya, dari pasti. para evaluator dan juga bisa dilaksanakan di mana saja. Artinya kita tinggal klik bisa langsung ada di mana saja gitu ya. Tidak harus membawa si hard copy kemana-mana dalam bentuk yang sedemikian besarnya gitu Bu ya. Nah, dalam pelaksanaannya ini Bu kan tadi Bu bilang ada sekitar 1000-an gitu ya, dan hanya tercover 150. Iya Bang. Yang lainnya itu belum tercover di sana, apa kendalanya? Atau memang harus dipilih dulu dari 1000 itu ada tahap-tahapnya sehingga bisa mengcover dalam waktu berapa lama? Iya, gitu? Gini. Jadi sibling ini kan baru saja kita launching. Mungkin saya juga akan menyampaikan bahwa launching ini dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada saat puncak Hari Lingkungan Hidup di Oku Timur 28 November yang lalu. Baru ya? Iya, 28 November yang lalu. Jadi secara bertahap tentu Ibu, kami tidak bisa secara langsung, dan potensi yang terbesar tentu misalnya contohnya Pusri, Pertamina yang dikenal masyarakat itu yang sudah kita coba berikan akun dan sudah mereka laporkan melewati sibling ini gitu. Dan ada juga simple, sebetulnya dari KLHK juga ada simple gitu. Jadi yang ini secara bertahap nanti akan kami tentu akan diikutkan juga, tapi ini masih yang kecil, misalnya rumah sakit atau yang klinik-klinik. Tapi kalau rumah sakit besar sudah seperti rumah sakit Muhammad Husin, rumah sakit Siti Fatimah itu sudah termasuk akses ya gitu. Iya, tapi tentu kita mungkin tahun depan akan bertambah menjadi 200, 300 seperti itu. Jadi untuk sisanya itu tetap melampirkan laporan secara manual, secara hard copy, atau bagaimana Bu? Nah, untuk yang ini kan sebetulnya kita ada pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan, jadi tidak semua dunia industri atau usaha kegiatan itu menjadi kewenangan provinsi. Ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota sebetulnya. Begitu, Jadi tetapi mereka tetap wajib menyampaikan. Selama ini mereka tetap menyampaikan, tetapi biasanya kita tembusan. Tetapi yang akan lebih menekankan evaluatornya itu ke kabupaten kota yang bersangkutan, misalnya rumah sakit atau beberapa industri yang menjadi kewenangan kabupaten kota, itu kita tinggal mengkoordinasi. Koordinasi apabila ada pengaduan, ada apa, kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari kabupaten kota supaya juga mereka juga dapat difungsikan kan. Nah, jadi kita minta data dari mereka untuk menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan dengan baseline yang mereka miliki. Nah, ini namanya kan sibling Bu ya, artinya merupakan suatu sistem ataupun aplikasi gitu kan Bu ya. Dalam pelaksanaannya, apakah dirasa ada kendala dalam penggunaan sibling ini, baik itu dari user nih kita maupun dari konsumennya, yaitu perusahaan-perusahaan? Iya, kendala pasti ada. Yang pertama tentu jaringan ya. Betul. Nah, tentu jaringan internet, terutama rekan-rekan yang di perusahaan, karena perusahaan kan tidak semuanya berada di kota besar kan. Ada yang seperti sawit, karet itu kan mereka berada di luar-luar. Tetapi kan ini dapat dilakukan di mana saja, sebagaimana Ibu tadi bilang. Jadi mereka ketika mereka akan mengupload atau melaporkan hasil laporannya, mereka sedang berada di kota gitu loh. Misalnya sedang yang internetnya kuat, mereka masukin. Gitu, nah, kalau kita mengevaluasinya, saya kira di kantor kami sudah cukup lumayan bisa ini, kecuali pada waktu tertentu mati lampu dan lain-lain. Saya kira itu kendala-kendala yang biasa ya, yang tentu wajar terjadi di mana saja. Mungkin saya akan ceritakan ini ya, kenapa sibling ya. Jadi sebetulnya kami itu sistem informasi lingkungan. Sebetulnya tadinya kami itu kan waktu rapat lingkungan itu kan biasanya disingkat LINGK ya. Tetapi kok ini terlalu klasik ya. Sementara link itu kan sebetulnya adalah jaringan. Dan dia rasanya kok punya nama yang agak komersil. Kalau artis itu kan punya nama komersil atau punya nama udara. Jargon lah ya. Jadi
sepertinya lebih cantik kalau link pakai tulisannya K. seperti itu kan, K kan. Begitu. Padahal itu sebetulnya maknanya adalah lingkungan. Ya betul. Artinya gitu. saya pertama pun membacanya itu link, artinya saya pikir tuh kayak jaringan gitu ya. Iya. Ternyata dia link tuh lingkungan hidup. Seharusnya tapi itu. bisa juga berarti link. Iya, nah, Pak Edward memang sangat ini saya kira ya, Sangat beliau inovatif. sangat inovasi beliau juga. Baik, dalam pelaksanaannya ini kan tadi Ibu bilang apa namanya ada 1.000 ya, 1.000 tapi yang tercover 150. Baru segitu. Itu perusahaan 150 itu yang besar-besar atau yang domisilinya dekat dengan kota atau bagaimana dalam pemilihan? Karena kan kita pilih tuh ya Bu ya, kita pilih kita kasih akun kan mereka supaya bisa mengakses. Nah itu apakah ada proses tertentu untuk memilih yang 150 itu? Iya tentu kita ada seleksi atau difilter dulu kan, yang bagaimana saya sampaikan tadi kriterianya tentu yang potensinya besar, tentu yang sudah dikenal masyarakat luas supaya lebih, karena yang dikenal masyarakat luas ini sering ada pengaduan. Gitu. Tapi kalau yang di jauh-jauh tidak terlalu karena mereka itu apa namanya kriteria pertamanya. Yang keduanya yang tadi link mereka atau akses internet mereka yang tentu tidak terlalu jauh karena baru seperti itu kan. Gitu mungkin Bu. Betul sekali ya. Pernah enggak Bu ada apa ya namanya istilahnya survei kepuasan, nah, maksudnya kita tanyakan nih kepada usernya, kepada perusahaan-perusahaan itu apa sih apa namanya mereka lebih suka, tentunya lebih suka yang ini karena lebih cepat, tapi selain itu apakah ada survei gitu untuk apa namanya mengambil ataupun kepuasan sebagai usernya dari perusahaan-perusahaan? Iya, sejauh ini memang belum secara survei khusus, tetapi kita kan punya grup, Biasanya keluhan-keluhan itu disampaikan di grup. Biasa sekarang kan ya, Bu kok nggak bisa masuk, gini-gini. Coba ini kan ini rekan-rekan nih sangat membantu sebagai adminnya mungkin ada yang macet di mana, biasanya seperti itu. Gitu ya. Sejauh ini masih seperti itu. Kalau survei secara khusus belum. Baik. Nah, kan dalam pengembangan CIT ini Bu tentunya banyak tim yang terlibat. Iya betul. Siapa saja sih Bu tim itu? Misalnya nih ada juga dari OPD ataupun dari dinas lain yang diangkat apa yang diajak menjadi anggota. Sejauh ini belum. Kalau di kami itu kan user ininya ya, user shopnya ya. Nah, tetapi nanti yang menggunakan kan kami ada bidang gakum. Nah, kami itu hanya menerima laporan. Nah, usernya itu akan digunakan oleh bidang gakum, akan digunakan oleh bidang pengendalian pencemaran. Karena biasanya ini selain kita evaluasi rutin, ada yang pengaduan tadi, insiden-insiden, maka itu ditindaklanjuti oleh bidang lain. Nah, sejauh ini memang kita yang saya sampaikan bahwa pengennya digunakan oleh semua OPD lain, tergantung dengan sektornya, tergantung dengan perusahaannya di bidang apa gitu ya. Gitu. Nah, dalam pengembangannya ini kan baru Bu ya. Apakah sudah pernah direplikasi misalnya di kabupaten kota lain atau ini pun merupakan replikasi dari tempat lain gitu? Jadi ini merupakan replikasi atau pengembangan dari KLHK sebetulnya Bu, karena di sana juga sudah melakukan hal ini untuk seluruh Indonesia tentu karena KLHK kan dari kita ternyata ada 2000-an atau lebih barangkali, dan KLHK juga hampir sama dengan kita, baru sekitar 20.000-an, baru sekitar tercover sekitar 2000-an, sekitar 10% seperti 10%, itu. 10% masih banyak sekali PR-nya. Dan kita juga punya grup di situ, dan kendalanya bukan main, namanya dari seluruh Indonesia kan, macam-macam inilah segala. Mungkin itu sebetulnya Bu, tapi kita merasa yang di KLHK ini yang tadi Bu, yang sudah multinasional, sudah go public seperti itu. Jadi kita yang kecil-kecil belum tercover juga di sana dari yang 2000 tadi kan. Jadi tidak juga sulit mereka mengerjakan, karena tidak sulit kan sambil yang KLHK dengan yang di kita, seperti itu sebetulnya. Kalau ke daerah sudah di apa namanya replikasi juga ke daerah beberapa sudah kami bina. Ini yang sudah ada juga seperti Mubah, ternyata mereka juga sudah mulai merintis ini untuk di wilayah dia tentu.
dan kita bisa saling memperkaya, saya kira ya. Karena yang tadi kita kan lingkupnya Sumatera Selatan. Betul. Nah, kalau MUBA ya lingkupnya dia tentu kabupaten kota masing-masing. Masing-masing mempunyai aplikasi sendiri ya. Tentu yang tadi harapan kita saling memperkaya ya, dan bisa terintegrasi supaya datanya mudah dibaca gitu. Iya, karena data sebetulnya sama. Kan dokumen lingkungannya kan satu. Jadi pembagian kewenangannya saja yang mungkin bisa berbeda-beda. Baik. Kesan-kesannya Bu selama melaksanakan inovasi. Kesannya ya. Tentu kita lebih karena kita punya grup WA tadi ya. Jadi kita lebih saling mengenal, saya kira ya, kesannya. Kalau selama ini kan laporan itu hanya mereka sampaikan lewat pos, lewat apa diterima oleh ini kan oleh Satpam, terus kita evaluasi. Hubungan silaturahminya menjadi tidak terlalu dekat. Namanya namanya grup dengan orang macam-macam orang, kadang-kadang mereka men-share pada saat-saat yang tidak serius, mereka men-share sesuatu yang lucu atau seperti apa. Saya kira ini sangat baik ya, kita lebih dekat. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu ya yang mana orang. Nah, ketika dia memang ada keperluan ke kantor kita, jadi kita merasa lebih dekat karena kamu yang itu ya, nah gitu. Saya kira sangat manfaatnya sangat baik. Jadi kita bisa bersilaturahmi Bu. Iya, lebih karena sudah deket tadi kan. Ketika kita bertemu ada beberapa, kalau pandemi ini jarang ya kita paling Zoom ya. Kalau Zoom itu juga kita, itu yang kau bikin itu gitu. Betul. Iya. Jadi dengan adanya teknologi mempermudah pekerjaan juga dan memperpendek jarak. Artinya jarak tidak lagi menjadi masalah ya pemirsa. Terakhir nih Bu, pesan-pesannya baik itu kepada inovator juga kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Oh iya. Tentunya kami sangat berterima kasih ya kepada Bapak pimpinan kita, khususnya Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Beliau sangat perhatian dengan kami. Pada saat launching itu beliau sangat semangat, sangat support, beliau luar biasa. Demikian juga pemikiran Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup kami, karena sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak tahun 90-an kita kumpul itu dan beliau punya ide ini sebetulnya dan kami juga harus bantu. Saya kira semua pimpinan kita luar biasa ya. Dan kepada masyarakat tentu kami juga menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup tentu saja kepada dunia usaha dengan terbukanya laporan ini tentu harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati karena akses ke situ lebih mudah kan, karena itu tadi jadi lebih mudah diketahui, mudah diakses oleh siapapun, sehingga harus lebih berhati-hati. Kalau yang hard copy kan sulit lah kalau orang mau buka-buka seperti itu. Mungkin itu Bu ininya pesan-pesan ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Insinyur Tliana Huswani MT. Mudah-mudahan inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat menginspirasi masyarakat Sumatera Selatan untuk selalu berinovasi ke depannya. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.